Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pelajaran kita di dalam mengkaji kitab At-Tuhfah Al-Wasabiyah fi Tashil Matn Al-Ajurrumiyah karya Abu Abdullah Ahmad bin Thabit Al-Wasabi rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan terakhir kita sudah menjelaskan definisi al-kalam secara bahasa dan secara istilah. Adapun definisi kalam secara bahasa adalah apa? Nutqun mufhim. Secara istilah dia adalah apa kata Ibn Ajurrum? Al-kalam huwa al-lafzul murakkabu al-mufidu bil wad'i. Nah, sudah kita jelaskan makna-makna empat perkara ini, yaitu al-lafzu, al-murakkab, al-mufid, begitu pula bil wad'i. Tayyib. Seandainya kita tidak terlambat seharusnya murajaah ya. Tayyib, untuk malam ini kita langsung masuk saja. Kita lanjutkan apa yang terakhir kita baca. Mithalul kalam itu. Mithalul kalam. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala mithalul kalamil jami'i lil umuril arba'ati qawluka. Kenapa rafa? Tariq. Khabar dari mithalu. Ahsant. Mithalul kalam al-jami'i lil umuril arba'ati qawluka. Yanjahu al-mujtahidu wa qawluhu. Di belakang. Coba antum, tafadhal. Wa qawluhu, kenapa di rafa'? Antum sudah lihat? Belum, sampingnya Abu Musa. Sudah lihat? Qauluhu, kenapa rafa? Sudah benar rafa atau salah baca saya? Wa qauluhu ta'ala. Wa qauluhu. Kenapa rafa? Rafa atau apa? Rafa, kenapa rafa? Wa qawluhu. Wa-nya wa apa? Berarti kenapa rafa? Kalau ada wa ataf berarti apa? Kalau ada waw ataf berarti ataf. Kalau ada waw ataf berarti ataf. Ataf ke mana? Ataf ke mana? Kesebesar. Qauluhu ataf ke qauluka. Ataf ke qauluka. Baik. Wa qawluhu ta'ala ista'inu bis-sabri was-salati fa kullu wahidin. Fa kullu sampingnya. Tafadhal. Fa kullu rafa, dibaca rafa di situ. Fa kullu wahidin min hadaini al-mithalain yusamma kalaman fi istilahin hada. Fa kullu apa? Mubtada. Mana khabarnya? Aina al-khabar? Man yujib? عندك عبد المهيمن أين الخبر؟ فكل واحد من هذين المثالين يسمى كلاما.
Kalau mengerti penekanan bacaan saya itu berarti jumlah fi'liyah. Yang mana? Yusamma kalam. Fa kullu wahidin min hadaini al-mithalain yusamma kalam fi istilahin nuhati. Tayyib. Li'annahu jam'ul umuri jam'u ada anta jam'u kenapa rafa? Jam'u atau sudah cocok bacaan saya atau salah? Jam'u atau jama'? Jam'u atau jama'? Jam'u. Li'annahu fa kullu wahidin min hadaini al-mithalain yusamma cocoknya fi li'annahu jama'a al-umura al-arba'ata fa huwa lafdhun li'annahu saya ulangi fa kullu wahidin min hadaini al-mithalain yusamma kalaman fi istilahi nuhati li'annahu jama'a al-umura al-arba'ata fa huwa lafdhun li'annahu sawtun mustamilun janibil yamin Irsan yang saya kenal namanya yang saya panggil haddal mustamilun Naat dari mana menurut Sautun kenapa roh? Khabar dari An-Nas. Tayyib li'annahu sautun mustamilun ala ba'd al-huruf al-hijaiyyati. Aina Aba Maryam? Faddal. Hijaiyyati. Naat mushtaq atau bukan? Mushtaq. Asalnya bukan, hanya ada ya nisbah. Ada ya nisbah. Kalau ada ya nisbah bisa jadi nah. Siapa mana Arham Al-Makassariyu. Al-Makassariyu apa i'rabnya? Al-Makassariyu Arham Al-Makassariyu. Bukan. Na'at. Nisbah itu bisa jadi Al-Makassari nisbah, ya. Penisbatan dinisbatkan kepada suku Makassar atau suku Makassar atau ini nama Ustaz. Dari Islam. Enggak. Arham ma'rifat atau nakir? Arham nama orang. Nakir nama orang. Oh, ma'rifat Ustaz. Al-Makassari ma'rifat juga. Arif aja. Cocok. Ini. Al-Makassari Naat. Suku sandarkan pada suku atau daerah? Daerah. Bukan orang Makassar itu, bukan suku Makassar. Suku Makassar. Suku Makassar. Berarti bisa dua-duanya. Bisa suku, bisa daerah. Tayyib. Jadi nisbah itu bisa jadi naat kalau ada ya nisbah, walaupun dia asalnya bukan mushtaq. Li'annahu sautun mustamilun ala ba'd al-hurufil hijaiyyati wa murakkabun bitarakkubihi min kalimataini aw akthara. Aw akthara. Man yajib hada? Andaka Umar. Au akthar nasab isim fi'il atau huruf? Isim apa itu? Isim tafdil mamnu min as-sarf. Apa i'rabnya? Ataf. I'rabnya majrur. Kenapa? Ataf ke kalimatain. Tanda jarnya fathah. Min kalimataini au akthara. Nah. Wa mufidun li'annahu afada faidatan tammatan.
tammatan. Coba di belakang. Tafadhal. Tammatan. Apa i'rabnya? Faidatan tammatan. Faidatan apa? Apa? Maf'ul. Kalau tammatan? Tammatan. Isim apa itu kalau di sorof? Daniel. Isim apa? Tammah. Masdar, fa'il, maf'ul, isim fa'il. Ahsan. Tammah isim fa'il. Asalnya tamimun, tamimatun. Ditasydid jadi tammatun. Tammatan di situ. Kenapa nasab? Kenapa nasab? Yahsunu as-sukutu 'alaiha wa mawdu'un bil wadi al-arabi li'annahu mimma ista'malathu al-arabu. Al-arabu. Coba sampingnya antum. Al-arabu. Kenapa rafa? Ista'malathu al-arabu. Mana mubtada? Karena sudah bilang khabar, cari dulu mubtadanya. Li'annahu mimma ista'malathu al-arabu. Apa artinya itu? Biasanya kalau tahu artinya akan mudah ya Rabb. Karena sesungguhnya dia termasuk kosakata yang digunakan, yang orang Arab menggunakannya, begitu. Yang orang Arab menggunakannya. Ista'malathu al-arabu, orang Arab menggunakannya. Apa itu? Dari penerjemahan saya, al-arabu apa? Coba sampingnya, Abu siapa? Abu Mu'ad. Al-arabu, orang Arab menggunakannya. Apa i'rabnya arabu? Lihat, orang Arab menggunakannya. Berarti apa ini? Fa'il. Ahsan, fa'il. Orang Arab menggunakan, dia pelakunya. Orang Arab pelakunya. Orang Arab menggunakannya. Fa'il dari ista'amalat. Fi kalamiha. Sudah pernah saya sebutkan, al-Arab, bangsa itu nama bangsa dihukumi perempuan. Ya, dihukumi perempuan. Nama bangsa. Tahu bangsa Arab? Apa beda bangsa dan negara? Bangsa apa? Bangsa. Kalau negara apa? Kalau bangsa rakyatnya. Kalau negara wilayahnya. Kalau negara wilayahnya. Kalau bangsa orang-orangnya. Bangsa Indonesia berarti orangnya. Baik, kita terjemah. Qala rahimahullah, berkata pensyarah rahimahullah, mithalul kalamil jami' lil umuril arba'ati qauluka yanjahul mujtahidu. Contoh kalam yang mengumpulkan 4 perkara sekaligus. 4 perkara sekaligus maksudnya 4 perkara apa? Al-lafzu, ada lafaznya, ada apa? Murakkab, tersusun atau terangkai dari 2 kata atau lebih. Kemudian al-mufidu, memberikan faedah. Ketiga, keempat, bil wad'i, diletakkan oleh orang Arab. Kosakatanya diletakkan oleh orang Arab. Nah, terpenuhi 4 perkara ini. Contoh yang terpenuhi 4 perkara ini, kata beliau, ucapan engkau yanjahu al-mujtahid. Apa artinya? Orang yang bersungguh-sungguh
akan berhasil, akan lulus, akan berhasil. Nah, baik. Pertama dia apa? Ada lafaznya ketika saya ucapkan yanjahul mujtahidu. Kalau tidak diucapkan tidak ada lafaznya. Kalau cuma tulisan tidak ada apa? Lafaznya. Lafazkan suara. Apa arti lafaz? Ada suara, dalam suara itu apa? Tercakup dalamnya huruf. Nah, ketika saya katakan yanjahul mujtahidu, ada lafaznya? Ada lafaznya. Kemudian murakkab, mufid. Apa artinya? Orang yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Mufid. Kemudian bil wadi', diletakkan orang Arab. Kosakata ini kosakata apa? Kosakata Arab, diletakkan oleh orang Arab. Berarti terpenuhi 4 syarat, sehingga dia dihukumi apa? Kalam atau bukan? Kalam. Wa qauluhu ta'ala, contoh lain firman Allah Subhanahu wa taala, ista'inu bis-sabri was-salati. Ista'inu, mintalah pertolongan dengan apa? Kesabaran dan salat. Baik. Ista'inu bis-sabri was-salah, ini ketika diucapkan, ketika antum baca Al-Qur'an ayat ini, ada lafaznya? Ada lafaznya. Kemudian apa? Murakkab atau tidak? Murakkab. Berapa kata itu? Berapa kata di situ? 6 kata. Zahirnya 3, hakikatnya 6. 6 ya. Huruf itu dihitung. Huruf waw jamaah 1 kata juga. Ista'inu itu 2. Ista'inu. Bis-sabri 2 juga. Huruf ba dan as-sabar, was-salah waw dan as-salah, jadi 6. Kan penyusun kalimat kan ada 3, isim, fi'il, harf. Jadi harf itu dia dihitung 1 kosakata juga. Nah, jadi ada 6. Maka dia murakkab. Mufid atau tidak? Mufid. Kemudian apa? Bil wadil arabi. Kata-kata ini adalah mufradat yang diletakkan oleh orang Arab. Kosakata yang diletakkan oleh orang Arab, digunakan orang Arab dalam ucapan-ucapan mereka. Fa kullu wahidin min hadainil mithalain yusamma kalaman. Maka setiap salah satu dari 2 contoh ini dinamakan sebagai apa? Kalam. 2 contoh yang tadi, contoh apa? Yanjahu al-mujtahidu dan ayat ista'inu bis-sabri was-salah. Nah, 2 contoh ini setiap salah satu dari keduanya dinamakan kalam fi istilahin nuhati, menurut istilah ahli nahwu. Kenapa dinamakan kalam? Karena terkumpul padanya 4 syarat. Li'annahu jama'al umur al-arba'ah, karena dia mengumpulkan 4 perkara. Apa itu 4 perkara? Fa huwa lafdzun, dia adalah lafadznya. Kenapa kita katakan ada lafadznya? Karena ketika kita ucapkan, dia punya sautun mustamilun ala ba'dil hurufil hijaiyah. Ada suaranya yang dalam suara itu terkandung sebagian huruf hijaiyah. Wa murakkabun, dan murakkab. Dan apa? Murakkab. Contoh pertama terdiri dari 2 kosakata, sementara yang kedua 6 kosakata. Litarakkubihi min kalimataini aw akthar, karena dia tersusun dari 2 kata, yaitu contoh yang pertama, atau lebih, yaitu contoh yang kedua, lebih dari 2. Wa mufidun, dan dia mufid. Contoh-contoh tadi semuanya mufid. Li'annahu afada faidatan tammatan, karena dia memberikan faedah yang sempurna. Yahsunus sukutu 'alaiha, baik diamnya pembicara atasnya. Wa mawdu'un bil wadil arabi, dan semua contoh tadi diletakkan dengan apa? Peletakan orang Arab. Maksudnya kosakatanya adalah kosakata yang digunakan oleh orang Arab. Li'annahu mimma ista'malathu al-arabu fi kalamiha, karena semua contoh tadi kosakatanya digunakan oleh orang Arab dalam
pembicaraan mereka. Jelas ya? Jadi kapan terpenuhi 4 syarat ini, maka dinamakan sebagai kalam. Kalau salah satunya saja tidak terpenuhi, dinamakan kalam atau tidak? Tidak dinamakan kalam. Ya, harus terpenuhi 4-4-nya. Nah, kemudian jam berapa? Baik, kita lanjut sedikit. ثم قال رحمه الله المؤلف يعني محمد بن داود السنهاجي ابن أجرم وأقسامه 3 اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. Kata beliau, dan aqsamuhu. Apa aqsamuhu? Nanti akan dijelaskan. Yang dimaksudkan di sini bukan macam-macam kalam, tapi ajza'u, bagian penyusun kalam. Kalau macam-macam kalam ada 2. Apa itu? Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kalam itu sama dengan jumlah mufidah, ya. Kalam sinonimnya apa? Jumlah mufidah, dan jumlah mufidah itu ada 2, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Itu aksamnya. Iya, karena itu ada yang mengkritik ucapan penulis di sini. Kenapa dia pakai kata aksam? Seharusnya ajza'uhu. Tapi sebagian lain tidak mengkritiknya, tapi memaknakan aksam di sini maksudnya ajza'. Jadi ajza'u al-kalam, bagian-bagian penyusun kalam. Namanya kalam kan apa? Kalimat. Kalimat itu terdiri dari beberapa kosakata kan? Kosakata itu apa? Isim, fi'il, harf. Makanya yang lebih tepatnya apa? Ajza'u al-kalam, bagian-bagian penyusun kalam. Bagian-bagian penyusun kalam ada 3, yaitu ismun wa fi'lun wa harfun ja'a lima'nan. Nah, isim, fi'il dan huruf yang datang untuk sebuah makna, itu huruf yang memiliki makna. Jelas ya? Nah, jadi aksam bermakna ajza. Walaupun sekilas memberikan kesan aksam bermakna macam-macam kalam, tapi yang beliau maksudkan sebenarnya ajza. Dari mana kita tahu? Dari isyaratnya. Ketika beliau katakan aqsamuhu 3, beliau katakan ismun wa fi'lun wa harfun. Berarti yang beliau maksud adalah apa? Ajza'nya. Bagian-bagian kalam, yaitu bagian-bagian yang menyusun kalam. Kalam itu disusun oleh isim, fi'il dan harf. Kadang isim-isim. Ya. Kadang isim dan fi'il. Kadang apa? Isim, fi'il, harf. Kadang isim-isim harf. Ya. Fi'il ada atau tidak? Fi'il. Jumlah fi'il dan fi'il tidak ada isimnya. Ada atau tidak? Tidak ada. Tidak ada. Harus jumlah itu pasti ada isim. Jumlah ismiyah dua-duanya isim. Mubtada khabar isim. Jumlah fi'liyah apa? Fi'il, fa'il. Fa'il itu selalu isim. Fi'il, naibul fa'il. Naibul fa'il selalu isim. Jadi tidak ada jumlah fi'il. Isim-isim atau isim? Isim dan fi'il, isim, fi'il, harf, isim, harf. Nah, kalau isim dan fi'il ada tadi, isim dulu baru fi'il. Ada? Isim dulu baru fi'il. Ada? Kalau kita hitung fi'ilnya jumlah ya, nanti khabar jumlah. Baik. Jadi penyusun kalam, saya ulangi, penyusun kalam itu ada 3, isim, fi'il dan harf. Aqul qala asy-syarih rahimahullah, aqul aqsamul kalami ay ajza'uhu. Macam-macam kalam maksudnya kata beliau adalah
bagian-bagiannya, bagian-bagian penyusun kalam. Allati yata'allafu minha aw min ba'diha thalathatun la rabi'a laha. Bagian-bagian penyusun bagian-bagian kalam yang mana kalam itu tersusun darinya atau dari sebagiannya ada 3, tidak ada yang keempatnya. Bittifaqin nahwiyin, menurut kesepakatan ahli nahwu. Jadi penyusun kalam itu cuma 3 huruf, tidak akan keluar dari 3 huruf. Karena itu kalau antum baca Al-Quran dari awal sampai akhir, itu semuanya isim, fi'il, harf. Begitu pula hadis, begitu pula kalam ulama dalam kitab-kitab mereka semuanya terdiri dari isim, fi'il, dan harf. Kemudian kata beliau al-awwal, al-juz'ul awwal, bagian yang pertama yang menyusun kalam adalah al-ismu, isim. Al-thani, al-juz'u al-thani, al-fi'lu, fi'il. Al-thalithu, al-juz'u al-thalithu, al-harfu alladhi lahu ma'nan, huruf yang memiliki makna. Nah, famithalu ta'allufihi minha kulliha wa huwa al-akthar. Kata beliau, contoh tersusunnya kalam darinya seluruhnya, yaitu dari ajza al-kalam 3-3-nya tadi. Wa huwa al-akthar, dan ini yang paling banyaknya. Ya, paling banyaknya 3-3-nya. Yang paling sedikitnya 2, isim-isim atau isim fi'il isim. Fi'il isim. Yang paling banyaknya 3. Maksudnya jenisnya, bukan kosakatanya. Kalau kosakatanya kadang panjang. Tapi maksudnya jenis penyusunnya, jenis bagian-bagian penyusunnya yang paling banyak 3. Nah, lam yusafir Khalidun. Contohnya ucapan engkau Khalid tidak safar atau belum safar. Baik. Ini dinamakan sebagai apa? Kalam. Dan kalam ini disusun oleh 3 sekaligus. Disusun oleh huruf, fi'il, dan isim. Mana huruf? Lam. Mana isim? Khalid. Mana fi'il? Isafir. Baik, 3 yaitu harf, fi'il, dan isim. Falam harfun, maka lam adalah huruf, wa yusafir fi'lun, wa Khalidun ismun. Nah, lam adalah huruf, yusafir adalah fi'il, Khalid adalah isim. Saya kira ini mudah ya. Wa mithalu ta'allufihi min ba'diha qauluka. Contoh tersusunnya kalam dari sebagiannya. Jadi bukan dari 3-3-nya semua, tapi sebagiannya saja. Adalah ucapanmu hadara Zaidun. Zaid hadir. Ini fi'il isim. Fi'il dulu baru isim. Wasidqu najatun. Hadara Zaidun, Zaid telah hadir. Wasidqu najatun, kejujuran itu adalah keselamatan. Nah, sumber keselamatan. Nah, ini isim-isim. Jadi ada isim fi'il dan isim, kemudian ada isim-isim. Tidak ada fi'il. Tidak ada fi'il. Fal awwalu mu'allafun min fi'lin wasmin. Maka yang pertama yaitu hadara Zaidun, itu mu'allaf, tersusun dari isim dan dari fi'il dan isim. Wathani, dan yang kedua, itu contoh yang kedua tadi, wasidqu najatun, kejujuran adalah sumber keselamatan. Itu kata beliau mu'allafun min ismaini, dia tersusun dari 2 isim. Wa qaddama al-isma 'ala al-fi'li wal harfa li syarafihi 'alaihima. Sekarang timbul pertanyaan. Ajzaul kalam, bagian-bagian penyusun kalam itu ada 3, isim, fi'il, dan harf. Kenapa penulis mendahulukan isim? Kenapa bukan fi'il dulu baru isim baru harf? Kata beliau alasannya, beliau mendahulukan isim dalam penyebutan karena apa? Karena kemuliaan isim alaihima, atas keduanya. Dari sisi mana kemuliaannya? Mulia katanya, isim itu mulia dibandingkan fi'il dan harf.
Taib. Dari sisi mana? Dari dua sisi. Sisi yang pertama, karena asal dari kosakata itu menurut pendapat yang kuat adalah isim. Isim tetap lebih tepatnya masdar. Sisi kedua, kemuliaan yang kedua, karena dalam jumlah selalu ada isim. Ya atau tidak? Dalam jumlah, dalam kalam selalu ada isim. Dalam kalam kadang tidak ada fi'il, tidak ada huruf. Yang ada hanya isim. Iya. Jadi kadang tidak butuh fi'il, tidak butuh harf. Tapi tidak ada satu kalam pun, tidak ada satu jumlah pun kecuali pasti ada isimnya. Kalau tidak ada isim tidak akan mufid. Tidak akan mufid. Jumlah fi'liyah ada isimnya. Ya kan? Jumlah fi'liyah kan butuh fa'il atau naibul fa'il. Yang mana dua-duanya ini adalah pasti isim. Paham ya? Baik itu isim yang sharih, jelas isim, atau muawwal, ta'wil ke isim. Yang jelas dia isim. Nah, jumlah ismiyah dua-duanya isim. Jadi dua kemuliaan isim. Dua kemuliaan isim. Pertama, sumber kosakata itu adalah isim. Menurut pendapat yang kuat. Pendapatnya siapa? Basra, orang-orang Basra. Kedua, apa tadi? Setiap jumlah pasti ada isimnya. Setiap jumlah pasti ada isimnya. Dan juga sebenarnya nama isim itu, apa arti isim? Secara bahasa, isim itu secara bahasa bermakna as-sumu, sesuatu yang tinggi. As-sumu, sesuatu yang tinggi. Nah, makanya samawat, sama dan isim itu sama pecahan. Dari kata sama yasmu, sumu. Walaupun ada yang berpendapat bahwa isim berasal dari kata wasama yasimu, bermakna alamat. Taib. Jelas ya? Itu sisi kemuliaan isim. Definisi isim, fi'il dan harf serta pembagiannya kita akhirkan.